Namun ini justru mencelakai rombongan utama yang lewat jalan pintas di mesin utama. Saat mesin menyala, pria berkacamata dan pemuda Tibet itu terjatuh lalu terseret ke roda gigi mesin. Melihat itu, sang pria berusaha menolong, namun ia sendirian. Ia menyelamatkan pemuda Tibet, tapi gagal menolong pria berkacamata yang tertelan roda gigi raksasa. Sebuah pipa plastik ikut terseret masuk, memacetkan roda gigi hingga pintu kabin tak bisa tertutup rapat. Namun, semua orang tetap bergegas masuk bahtera. Tersisa 4 menit sebelum tsunami menghantam. Setelah semua naik, petugas menyadari Yuri dan kedua anaknya masih tertinggal. Tadi mereka terdorong ke bawah pintu kabin. Usai mengangkat si bungsu, ia tak mampu mengangkat si sulung karena pintu terlalu tinggi. Melihat waktu mendesak, ia nekat menarik paha anaknya lalu melemparnya ke atas, dan si bungsu berhasil menangkap kakaknya. Namun ia hilang keseimbangan lalu terjatuh, dan ia pun tewas. Saat pintu terbuka setengah, pipa penyumbat hidrolik membuat mesin macet total. Tanpa menutup pintu, bahtera tak bisa jalan. Tsunami sudah di depan mata, sisa 1 menit sebelum hantaman. Tak ada waktu lagi. Pemimpin tim segera memakai pengeras suara menyuruh semua berpegangan erat dan siap hadapi tsunami. Semua pos bersiap untuk dampak besar. Pintu bahtera 4 rusak, air laut membanjiri ruangan dan menyapu orang di luar seketika. Tsunami juga membawa bangkai pesawat dan kapal, termasuk Air Force One. Pesawat itu terseret menabrak bahtera 4 hingga melenceng dan menghantam bahtera 3 di sebelahnya. Lalu, ia terseret tsunami dan terperosok. Saat itulah sistem mendeteksi gunung setinggi 8710 meter di depan. Kaki, 29.000 kaki. Kita menuju sisi utara Everest, Tuan Penasehat, dan jika gagal menyalakan mesin, kita tidak akan selamat dari benturan ini. Penting untuk utus orang tutup pintu kabin manual, kalau tidak, bahtera ini hancur lebur pas nabrak gunung Everest. Pria di dalam mesin itu jadi tumpuan harapan. Staf pun segera mengabari situasi saat ini lewat siaran. Demi orang lain dan keluarganya, pria itu sadar harus pergi karena tahu letak masalahnya. Usai berpamitan, ia menyelam demi nasib 100.000 orang di kapal. Ia segera menemukan sumber masalah dan mencoba mencabut benda yang menyumbat. Meski terlihat mudah, kenyataannya sulit karena benda itu terjepit erat. Bahkan bantuan putranya belum cukup, apalagi bahtera besar itu sering kandas. Kapal pun berguncang hebat ke kiri dan kanan. Saat itu, jarak ke Everest sisa 400 meter. Namun, guncangan ini membuat roda gigi bergerak dan tak sengaja mendorong sumbatan keluar. Pria itu segera mengambilnya demi cegah sumbatan ulang. Kini pintu mesin bisa ditutup. Kapten pun segera perintahkan mesin Raptor mundur penuh. Namun karena inersia besar, bahtera tak bisa berhenti seketika. Ayo! Berkat sistem propulsi, bahtera nomor 4 cepat meninggalkan Gunung Everest. Semua bersorak gembira. Ini adalah pertama kalinya umat manusia berdiri di garis depan yang sama untuk bersama-sama melawan bencana. Dan bencana ini pun tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, sinar matahari kembali menyinari bumi. Semua orang pun berbondong-bondong naik ke dek untuk menghirup udara kebebasan. Bahkan air laut pun dengan cepat surut kembali. Karena bencana kali ini Gunung Everest tidak lagi menjadi atap dunia. Sekarang, pegunungan Drakensberg lah yang menjadi atap dunia.